Selamat pagi anak-anak kelas 3. Ya, kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Ya, kalau kita melanjutkan materinya, anak-anak sudah pasti bisa baca ya. Kita akan belajar mengukur sudut pada jam. Sebelum kita mengukur, kita lihat dulu apa sih yang mau disampaikan. Nah, kita eksplorasi, artinya kita mengeksplor, melihat anak-anak punya jam kan di rumah, jam dinding ya, jam tangan juga boleh. Nah, ibu minta coba kalian amati jarum panjang, amati jam dinding di rumah kalian, mulai dari pukul 2 siang sampai pukul 5 sore itu membentuk sudut apa saja ya. Nah, kalau di sini masukkan ke dalam tabel. Nah, mulainya dari jam 2 ya, atau jam 14.00. Supaya memudahkan kita untuk menjawab ini, kita akan jawab bersama-sama ya. Jarum panjang 14 itu jarum panjangnya di mana anak-anak? Ada di angka 12. Jarum pendeknya ada di mana? Angka 2. Coba kita lihat ya. Ibu pinjam jam dulu yang di sini. Nah, ini tadi jarum panjang ada di angka 12. Jarum pendeknya di angka 2. Kira-kira ini membentuk sudut apa anak-anak? 3 ini sekitar 60 derajat ini anak-anak. Dari mana? Nanti kita belajar ya. Ini berarti membentuk sudut lancip. Kita kejawab ya. Membentuk sudut lancip. Ya. Oke, kita lanjut. Sudah ketemu. Lalu jarum panjang tetap di angka 12, tetapi sekarang jarum pendeknya menuju angka 3. Ya. Ini membentuk sudut apa? Sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu cuma satu ya, 90 derajat. Nah, ini sekalian kita review ya, mengulang kembali. Nanti anak-anak boleh salin ya. Lalu kita lanjut lagi yang ketiga. Tadi ada 4 kan yang diminta. Jarum panjang tetap di angka 12, begitu ya. Tetapi jarum pendeknya ada di angka 4. Sebentar. Oke, kita lihat dulu ya. Berada di angka 4 ya. Nah, ibu ulangin. Ini jarum panjangnya. Lalu ini jarum pendeknya. Aduh, maaf gambarnya kemana ini. Nah, ibu tarik garis dulu ya. Oke, anggap aja begitu ya, agak susah memang. Nah, ini kira-kira dari sini membentuk derajat berapa derajatnya sudut? Tadi di sini 90 derajat. Kira-kira di atas 90 enggak? Iya, sudah pasti ya. Ini sudah lebih dari 90 derajat. Berarti di sudut apa anak-anak masih ingat? Sudut tumpul. Ya. Sudut tumpul. Lalu kalau jarum pendeknya di angka 5, sudutnya masih apa ya kira-kira? Masih sama kah? Nah, ini sudah mendekati. Iya. Sama ya, sudut tumpul. Kalau dia sampai di sini 180 derajat, artinya jarum panjang menuju angka. Nah, jarum panjang pendeknya di 112, yang panjang, yang pendek di 6, itu disebut sudut lurus ya, atau 180 derajat. Jadi sudah kita ketahui bahwa ketika jarum pendek menuju angka 2 membentuk sudut lancip. Ketika jarum
pendeknya menuju angka 3 membentuk sudut 90 derajat. Ketika menuju angka 4 membentuk sudut tumpul. Begitu juga sampai di angka 5 membentuk sudut tumpul. Begitu ya. Oke. Paham ya anak-anak? Nanti silakan dicatat ya bagian-bagian penting ini. Kita akan lanjutkan dulu ke materi selanjutnya. Nah, ini tadi ya, jarum pendek dan jarum panjang itu sudah menunjukkan suatu perbedaan ya. Jadi di dalam jam ini ada yang disebut jarum pendek dan juga jarum panjang ya. Oke, kita lihat jarum pendek bila berputar satu putaran ini ya, satu putaran ini jarumnya menuju angka 10. Kalau kita putar ini mulai dari sini, satu putaran penuh itu berarti 360 derajat. Oke, ibu kasih ini ya. Kalau dari sini permulaannya angka 10 ini, kalau berputar penuh maka akan berputarnya sebanyak 360 derajat. Maka jarum pendek akan menuju ke angka 11 ya, angka 11 ini ya. Nah, jarum pendek bila berputar satu putaran penuh berarti jarum pendek bergerak selama 12 jam ya. Ya, tadi kan ibu sudah katakan ini berputar penuh, paham ya. Nah, dan satu kali putaran itu sama dengan 360 derajat ya. Ibu ulangin, jarum pendek bila berputar satu putaran penuh berarti jarum pendek bergerak selama 12 jam dan satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Maka perhitungannya 12 jam ini kan satu penuh putaran ya, karena memang angkanya hanya sampai 12 ya. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat, satu lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran itu anak-anak besar sudutnya itu adalah 360 derajat ya. Nah, jadi 1 jam itu berapa derajat? Nah, 1 jam itu tinggal kita bagi saja 360 ya dibagi 12. 12 dari mana? Ini tadi putaran ya, putaran jam ini hanya sampai di angka 12 ya. 360 tuh dibagi 12 ketemunya berapa anak-anak? 30 derajat ya. Jadi 1 jam putaran yang tadi ibu berikan, nah contohnya begini ya, di angka 10 satu putaran menunjuk angka 11 naik ke 11 ini itu adalah 30 derajat ya, paham ya. 1 jam sama dengan 30 derajat. Ingat, 1 jam sama dengan 30 derajat. Atau kalau ibu buat jarumnya seperti ini ya, bentar, kurang pas ibu ya, ini ibu tarik aja sini ya. Jadi 1 jam itu 60 1 jam itu 30 derajat nih ya, 30 derajat ya. Nanti kalau kesini lagi berapa? Sama 30 derajat. Tapi kalau mau dihitung keseluruhan 30 tambah 30 ya 60 derajat ya. Oke, paham ya anak-anak? Jadi 1 jam itu adalah 30 derajat. Nah, terus bagaimana dengan jarum panjang? Jarum panjang ya, jika berputar satu putaran penuh berarti jarum panjang bergerak selama 60 menit ya. Selama 60 menit. Ini bedanya ya, jarum panjang. Ya. Jarum panjang. Nah,
Kalau jarum panjang menunjukkan 60 menit dan satu putaran itu 360 derajat ya. 360 derajat, maka apa ya? Kita lihat. Ya. Nah, Ibu tidak tuliskan di sini ternyata. Maka harusnya ini enggak kelihatan ya. Maka satu menit, masih ingat nggak anak-anak? 1 menit itu berapa detik? 60 ya. 1 jam itu berapa menit? 60 juga ya, 60 menit. Nah, jarum panjang jika berputar satu putaran penuh berarti jarum panjang bergerak selama 60 menit dan satu putaran sama dengan 360 derajat. Iya. Ya. Nah, dan satu putaran itu 36 derajat. Maka 60 menit ya, 60 menit sama dengan 60 menit sama dengan ini menit ya nak, mudah-mudahan kalian bisa baca, sama dengan, waduh tulisannya nggak kelihatan ya, 60 menit itu sama dengan 360 derajat. Ini kalau dalam jarum panjang, beda dengan jarum pendek ya. Jadi ada dua yang kita bahas ya. Lalu 1 menit sama dengan 360 derajat dibagi 60, ketemulah 6 derajat ya, 6 derajat. Nah, jadi kita sudah tahu ya, 1 menit itu sama dengan 6 derajat. 1 menit sama dengan 6 derajat. 60 menit dan satu putaran itu 360 derajat. 60 menit 360 derajat. 1 menit itu adalah 6 derajat. 1 menitnya ya. 1 menit. Oke. Panjang ya, contoh. Contohnya, nah ini ada contoh soal. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk jarum panjang dan jarum jam pendek pada pukul 14.30. Jadi ada 2 jarum panjang yang harus kita bahas ya, jarum panjang dan jarum pendek ya. Nah, untuk itu kita bahas dulu jarum pendeknya ya. Jarum pendek itu menunjukkan 14.30 ya. Jarum pendek menunjukkan 14.30 itu sama dengan 02.30, pukul 2.30 ya. Nah, 02 ini 02.30 atau 14.30 itu sama dengan 2 jam ditambah 30. Dari sini ya, ini hitungannya 2 jam 30 ini ya. Nah, 2 dikali 30 derajat ditambah 30 per 60. 30 per 60 itu dari mana? 30 ini ya, 30 menitnya, per 60 itu detiknya ya, menit. Masih ingat kan? Satu jam itu 60 menit. Nah, kalau ini 30 menit per 60 menit ya. Dikalikan 30 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 15 derajat ya, ketemunya. Loh, caranya gimana tadi Bu? Iya, kalikan aja 2 dikali 30, 30 per 60 dikali 30 derajat. Ingat 30 itu diambil dari 30 menitnya ini per 60 menit dikalikan 30 derajat ya. Ingat tadi satu jam di jarum pendek itu menunjukkan 30 derajat ya. Nah, jadi ketemulah 60 ditambah
15 derajat ya. Dari mana Bu cara mengalikannya? Caranya begini, 30/60 dikalikan 30, berarti 30 kali 30, 900 dibagi 60 ketemunya 15. Wah susah ya Bu. Ya memang, tapi ini kebenaran ya, tidak apa-apa. Ini untuk pengetahuan buat kalian. Ibu tidak akan ujikan ini ya, tapi ini pengetahuan tambahan. Nah, jadi 60 derajat ini dari sini ya. 2 dikali 30 ketemu 60. Lalu hasilnya ini masukkan ke sini 15 derajat, maka dijumlahkan 75 derajat ditambah hasilnya adalah 75 derajat ya. Nah, oke. Itu tadi untuk jarum pendeknya. Jarum panjangnya 30 menit dikali nih ya, 30 menit dikali 6 derajat. Tadi 1 menit itu adalah 6 derajat ya. Maka 180 derajat. Langsung saja kalikan, ketemunya 180 derajat. Nah, jika sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum tersebut 180 derajat dikurangi 75 derajat ya, ini jarum pendek, yang ini jarum panjang, maka ketemulah 105 derajat. Aduh, itu panjang banget ya. Iya, panjang betul sekali anak-anak. Tapi ini cukup kalian pahami ya. Oke, itu saja untuk materinya. Anak-anak boleh nanti saling disimak ya, dipelajari lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak boleh bertanya ke ibu ya.